teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Moneter 1 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Dengan dosen pengampu Dr. Siti Rohima, SEMSI, Ibu Liliana, SEMSI, dan Bapak Al-Ghifari Mahdi Igamu, SEMSI. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank, seperti Bank Indonesia, Bank BCA, Bank BRI, Pegadaian, Koperasi, dan lain-lain. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Dengan mengumpulkan dana dari ribuan deposan yang berbeda, bank dapat menciptakan pinjaman besar di luar kemampuan investor individu. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak ada surat izin perbankan penuh serta tidak diawasi oleh Badan Pengatur Perbankan Nasional atau internasional. Lembaga keuangan non-bank memberikan fasilitas layanan keuangan terkait bank, seperti investasi, sistem asuransi, deposito, dan perantara pasar. Fungsi utama bank. Semua bank harus melakukan dua fungsi utama, yaitu menghimpun simpanan masyarakat dan meminjamkan simpanan tersebut untuk kegiatan ekonomi. Bank membayar bunga pada tingkat yang lebih rendah kepada deposan dan menerima bunga atas pinjaman pada tingkat yang lebih tinggi. Fungsi yang sangat mendasar, namun penting dari semua bank komersial adalah memobilisasi dana masyarakat, memberikan penyimpanan yang aman atas tabungan dan bunga tabungan kepada deposan. Fungsi sekunder bank diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi agensi. Bank merupakan agen bagi nasabahnya. Oleh karena itu, bank harus menjalankan berbagai fungsi keagenan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transfer of funds, artinya pemindahan dana dari satu cabang ke cabang lainnya. Yang kedua, penagihan berkala, yaitu kegiatan yang mencakup penagihan dividen, gaji atas nama nasabah. Ketiga, pembayaran berkala, yaitu kegiatan melakukan pembayaran berkala atas sewa, tagihan atas nama klien. Berikutnya, manajemen portofolio. Kegiatannya meliputi aktivitas untuk membeli dan menjual saham, surat utang klien, dan mendebit atau mengkredit akun. Yang terakhir adalah bank sebagai perwakilan dari klien untuk lembaga lain. Berikutnya, fungsi sekunder bank yang kedua adalah fungsi utilitas bank. Contohnya adalah penitipan barang berharga, dokumen penting, dan surat berharga secara aman dengan menyediakan brankas atau loker. Fungsi utama LKNB. 1. Intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan menjadi ekonomis dan lebih murah untuk usaha kecil dan penabung kecil. Para penabung mengumpulkan dana mereka, kemudian LKNB akan membantu mendiversifikasi investasi mereka. Kedua, basis ekonomi intermediasi keuangan. Penanganan dana oleh perantara keuangan lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pemilikan kekayaan individu dikarenakan intermediasi keuangan didasarkan pada hukum dan skala ekonomi dalam manajemen portofolio. Yang ketiga, rujukan untuk menyimpan. Perantara keuangan non-bank memainkan peran penting dalam mempromosikan tabungan di negara ini. Penabung membutuhkan penyimpan nilai untuk menyimpan tabungan mereka. Lembaga-lembaga ini menyediakan berbagai aset keuangan sebagai penyimpan nilai dan menyediakan layanan keuangan ahli bagi penabung. Yang keempat, mobilisasi tabungan. Mobilisasi tabungan terjadi ketika penabung memegang tabungan dalam bentuk mata uang, deposito bank, tabungan kantor pos, polis asuransi jiwa, tagihan, saham ekuitas, obligasi, dan lain-lainnya. LKNB menyediakan mekanisme yang sangat efisien untuk memobilisasi tabungan.
Yang kelima, investasi dana. Tujuan utama LKNB adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menginvestasikan tabungan yang dimobilisasi. Untuk tujuan ini, lembaga-lembaga ini mengikuti kebijakan investasi yang berbeda, misalnya asosiasi simpan pinjam. Jenis-jenis bank menurut fungsinya. A. Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional ataupun berlandaskan prinsip syariah di mana bentuk kegiatannya lebih sederhana dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR tidak diberikan wewenang untuk menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. B. Bank Sentral. Bank sentral adalah institusi yang berperan untuk memelihara stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut atau inflasi. Bank sentral bertugas untuk mengawasi keseimbangan jumlah uang dan barang, sehingga dapat memastikan bahwa tingkat inflasi terkendali dan senantiasa berada pada nilai yang minim mungkin atau berada di posisi yang optimal bagi perekonomian. C. Bank Umum. Bank umum adalah bank yang kegiatan usahanya melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran secara konvensional dan atau berlandaskan prinsip syariah. Jenis bank berdasarkan kepemilikan. 1. Bank campuran. Sebuah bank yang diklasifikasikan sebagai kepemilikan campuran karena sahamnya dimiliki oleh entitas asing dan swasta domestik. Contohnya Bank Commonwealth, Bank Agris, dan Bank BNP Paribas Indonesia. 2. Bank asing. Adalah cabang bank asing yang seluruh asetnya adalah milik swasta atau pemerintahan asing. Contohnya, Bank of America, Bank of China, dan Bangkok Bank. 3. Bank pemerintah. Adalah bank yang sebagian atau sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Dan yang terakhir, Bank Swasta Nasional adalah bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh swasta, di mana akta pendiriannya dibuat oleh swasta dan pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contohnya seperti Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, dan Bank Danamon. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. 1. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman untuk tujuan konsumsi dan investasi demi mendapatkan keuntungan. Juga menyalurkan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum dengan berlandaskan pada prosedur dan ketentuan yang ada. 2. Bank syariah adalah jenis bank yang berlandaskan pada prinsip syariah atau aturan hukum Islam. Maka dari itu, terdapat konsep yang dijalankan atas dasar hukum agama Islam seperti larangan penggunaan sistem bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil. Jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. A. Bank berbentuk koperasi. Bank jenis ini memiliki struktur organisasi maupun susunan organisasi yang serupa dengan badan usaha berbentuk koperasi pada umumnya. B. Bank berbentuk perusahaan perseroan. Bank jenis ini memiliki struktur dan organisasi yang serupa dengan badan usaha berbentuk perusahaan perseroangan. C. Bank berbentuk perseroan terbatas. Bank jenis ini memiliki struktur dan organisasi yang serupa dengan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT pada umumnya. D. Bank berbentuk firma. Bank jenis ini memiliki struktur dan organisasi yang serupa dengan badan usaha berbentuk firma. Jenis-jenis dari lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah kegiatan mengumpulkan dana dari para anggotanya dan mendistribusikannya kembali kepada para anggota serta masyarakat umum. 2. Perusahaan asuransi. Kebanyakan orang mengenal perusahaan asuransi melalui layanan yang ditawarkan kepada konsumen seperti asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan asuransi rumah. Jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi akan tergantung pada karakteristik kewajibannya. 3. Dana pensiun. Perencanaan pensiun adalah salah satu kegiatan keuangan terpenting yang dilakukan individu. Selain menabung untuk masa pensiun mereka sendiri, perusahaan sering juga menawarkan rencana pensiun kepada karyawan untuk masa pensiunnya. Dana pensiun adalah perantara keuangan yang menangani kegiatan mengelola dana pensiun seorang individu maupun perusahaan. Dana pensiun perusahaan standar menginvestasikan dana saat ini dan menggunakan hasil dari investasi untuk membayar pensiun di masa depan. 4. Perusahaan investasi atau pialang.
Perusahaan investasi adalah perusahaan yang terlibat dalam berbagai transaksi di mana instrumen keuangannya meliputi surat, utang atau obligasi, saham, reksadana, dan bertindak sebagai konsultan keuangan untuk perusahaan. Perusahaan ini bukan bank dalam pengertian tradisional karena mereka tidak menerima simpanan atau memberikan pinjaman. 5. Perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman pada jumlah tertentu sesuai dengan nilai dari barang yang digadaikan oleh peminjam tersebut. 6. Perusahaan modal ventura. Menurut OJK, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang menghimpun dana serta berpartisipasi dalam perusahaan yang memperoleh bantuan finansial. Beberapa kegiatan dari perusahaan modal ventura meliputi investasi saham, pembelian obligasi, konversi, dan pembiayaan berdasarkan bagi hasil usaha. 7. Perusahaan pembiayaan atau leasing. Perusahaan pembiayaan yang umumnya dikenal sebagai leasing merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk tujuan pinjaman lending. Perusahaannya juga menjadi primadona masyarakat yang memperoleh pinjaman dengan syarat relatif mudah. Pada barang tertentu, leasing menawarkan kepada konsumen untuk membayar melalui kredit atau cash. Kemudian mereka juga memberikan pembelian cicil, dalam hal ini biasanya berupa pembelian barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain dengan sistem kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya ada peran lembaga keuangan bank dan peran lembaga keuangan non-bank dalam perekonomian. Untuk lembaga keuangan bank memiliki peran yang pertama menciptakan modal baru di suatu negara sehingga membantu proses pertumbuhan ekonomi. Maksudnya pelaku bisnis dan produsen bisa mendapatkan modal tetap dengan bantuan bank. Bank yang memberikan modal kepada pelaku usaha dikenal sebagai bank industri yang membantu pembentukan perusahaan baru dan perusahaan industri baru serta memberikan pinjaman jangka panjang kepada produsen. Yang kedua, sebagai pemasok uang atau menciptakan uang bagi negara. Di Indonesia sendiri yang perekonomian sedang berkembang, bank memainkan peran penting sebagai pemasok uang. Selain itu, memfasilitasi perdagangan internal maupun internasional. Yang ketiga, mengatasi kekurangan modal dengan merangsang peningkatan pada tabungan dan investasi. Karena sistem perbankan yang sehat memobilisasi tabungan masyarakat menjadi sebuah investasi pada usaha produktif. Yang keempat, memanfaatkan kelebihan dana yang ada pada lembaga keuangan. Caranya dengan meminjam dana tersebut guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi di sektor rumah tangga. Nah, itu dia peran lembaga keuangan bank dalam perekonomian. Berikutnya adalah peran lembaga keuangan non-bank atau biasa disebut sebagai LKNB. LKNB itu sendiri merupakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga LKNB mempunyai beberapa peran penting dalam perekonomian. Yang pertama, mengurangi penghimpunan uang tunai. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya orang-orang terdahulu mereka menyimpan uang tunainya di bawah kasur. Nah, LKNB membantu mereka untuk mengurangi cara lama ini. Yang kedua, membantu sektor bisnis dengan membiayainya melalui pinjaman, hipotek, pembelian obligasi, saham, dan lainnya. Dengan munculnya LKNB sebagai sumber alternatif permodalan untuk meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Karena LKNB adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan penuh, serta tidak dapat mengambil simpanan. Baiklah, itulah peran lembaga keuangan bank dan peran lembaga keuangan non-bank dalam perekonomian. Semoga bermanfaat ya. Kesimpulannya, semua lembaga keuangan tersebut telah membantu masyarakat dan menciptakan regulasi yang mampu untuk mendorong kemajuan negara ini, khususnya dalam bidang keuangan ekonomi dan perbankan. Dengan adanya lembaga keuangan, tentunya ini akan memudahkan Anda dalam mengetahui kebijakan apa saja yang berpengaruh pada Anda, terutama untuk bisnis Anda. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan di Indonesia, bahwa lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya.